Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di semester 2. Nah, di kelas 2 ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada sistem pencernaan pada manusia ini yang akan kita bahas adalah mengenai makanan, uji makanan, organ pencernaan makanan, dan kelainan pada sistem pencernaan. Nah, untuk yang pertemuan pertama kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai organ pencernaan makanan. Nah, kita bahas dulu mengenai pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengolah makanan menjadi zat-zat yang mudah diserap oleh tubuh. Nah, di dalam pencernaan makanan itu terdapat saluran pencernaan, artinya makanan akan melewati saluran itu, kemudian kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini adalah organ yang menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi untuk pencernaan. Nah, proses pencernaan sendiri itu terbagi menjadi dua cara atau dua tahap. Yang pertama adalah pencernaan mekanik, yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik atau disebut dengan ingesti itu adalah pencernaan menggunakan alat-alat mekanik seperti gigi. Sementara kalau pencernaan secara kimiawi itu digesti, itu menggunakan enzim untuk mencerna makanan. Nah, selanjutnya kalian perhatikan mana yang disebut dengan saluran dan mana yang disebut dengan kelenjar. Nah, saluran itu adalah organ yang dilewati oleh makanan, dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian yang berfungsi sebagai kelenjar, kalian perhatikan ada hati dan ada pankreas. Nah, di saluran pencernaan ini ada juga yang berfungsi sebagai kelenjar, yaitu lambung dan juga usus halus. Kedua organ ini bisa juga menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan. Selanjutnya, di dalam rongga mulut itu terdapat cairan, ya. Nah, cairan itu disebut dengan ludah. Kemudian terdapat organ gigi. Nah, kalian perhatikan. Kemudian ada juga lidah. Nah, di dalam rongga mulut itu terjadi pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Mekaniknya tadi oleh gigi, kimiawinya oleh enzim, nah yang nanti akan kita bahas. Kemudian kita lihat dulu struktur gigi. Nah, kamu perhatikan gigi kalian ya. Nah, gigi kalian itu terdiri dari bagian paling luar itu disebut dengan email, kemudian tulang gigi itu disebut dengan dentin, kemudian rongga di dalam gigi yang di dalamnya terdapat saraf dan juga pembuluh darah itu disebut dengan pulpa. Kemudian ada bagian lapisan luar akar gigi disebut dengan semen, itu ada bagian dasar gigi. Kemudian gusi itu adalah daging, tempat menempelnya gigi atau tempat tumbuhnya gigi. Kemudian macam-macam gigi berdasarkan perkembangannya itu disebut dengan gigi susu, yang itu yang lahir pada saat balita sampai kamu kira-kira berumur 12 tahun ya. Nah, biasanya akan tanggal atau patah dengan sendirinya, kemudian akan tumbuh gigi susu ya. Kemudian akan tumbuh gigi sulung, kemudian setelah itu akan tumbuh gigi dewasa. Jadi gigi yang kamu punya sekarang itu merupakan sudah gigi dewasa atau permanen yang nantinya akan tanggal saat kamu menjadi nenek-nenek atau kakek-kakek ya. Kemudian berdasarkan fungsinya ada 3 macam gigi, yaitu gigi seri disebut dengan incisivus, itu posisinya paling depan dari gigi kita. Kemudian gigi taring itu letaknya di samping gigi seri ya, itu fungsinya merobek atau mengoyak makanan, biasanya dia bentuknya lebih runcing. Kemudian gigi geraham depan dan belakang itu posisinya di belakang ya, itu dia fungsinya untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Nah, ini adalah jumlah gigi susu dan jumlah gigi dewasa. Jumlah gigi susu itu 20 karena gigi geraham belakangnya belum tumbuh, sementara gigi dewasa itu jumlahnya 32 ya, karena gigi geraham belakangnya itu sudah tumbuh. Kalau dia tumbuh semua maka totalnya 32. Nah, coba kamu hitung jumlah gigi kamu bener nggak ada 32. Kalau kurang dari 32 berarti gigi geraham belakang kamu belum semuanya tumbuh. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan lidah. Nah, lidah itu terdiri dari otot lurik, kemudian terdiri dari epitel kubus, lapisan luarnya, kemudian ada membran mukosanya yang artinya dapat menghasilkan lendir, kemudian terdapat papila atau tonjolan yang fungsinya sebagai indera perasa atau indera pengecap. Nah, fungsi keseluruhan dari lidah adalah tadi yang pertama sebagai indera perasa atau pengecap, kemudian mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan, kemudian
kemudian mengatur letak makanan. Nah, selanjutnya adalah ludah atau cairan atau air liur yang ada di dalam rongga mulut. Itu mengandung enzim petialin dan juga air. Kemudian di dalam enzim petialin itu fungsinya adalah untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau glukosa. Nah, ludah yang tadi mengandung enzim petialin itu dihasilkan oleh 3 kelenjar. Nah, 3 kelenjarnya itu adalah kelenjar parotis yang letaknya dekat dengan telinga, perhatikan gambarnya. Kemudian kelenjar sublingualis, posisinya ada di bawah lidah. Kemudian submandibularis, itu posisinya ada di rahang bawah. Selanjutnya, esofagus atau kerongkongan itu hanya merupakan saluran yang berukuran panjangnya kurang lebih 20 cm dan lebarnya 2 cm. Di sini tidak terjadi proses pencernaan, tetapi terjadi proses gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan bergelombang dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, perhatikan ini cara gerakan peristaltiknya. Kemudian lambung atau gaster itu dia berupa kantong, perhatikan di sini. Jadi setelah makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung, kemudian lambung itu terdapat 3 bagian. Bagian atas itu disebut dengan kardiak, bagian tengah itu disebut dengan fundus, kemudian bagian bawah yang berbatasan dengan usus halus itu disebut dengan pilorus. Ya, jadi di bagian kardiak maupun di bagian pilorus itu karena dia perbatasan ada klep pembatasnya. Jadi kalau di bagian pilorus ada klep pembatas antara lambung dan usus halus. Nah, kemudian seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa di lambung ini juga berfungsi sebagai kelenjar. Artinya dia dapat menghasilkan cairan atau enzim, atau di sini disebut dengan cairan atau getah lambung. Nah, getah lambung itu di dalamnya mengandung HCl ya, atau asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman, kemudian mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi yang pertama kali dihasilkan oleh lambung tidak langsung pepsin, tetapi pepsinogen dulu. Nah, kemudian pepsinogen bereaksi dengan HCl baru berubah menjadi pepsin. Nah, pepsin ini berfungsi untuk mencerna protein menjadi pepton. Protein ini adalah molekul yang besar, pepton ini adalah molekul yang lebih sederhana. Kemudian renin ya, itu berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein, atau bahasa mudahnya itu menggumpalkan protein susu. Artinya protein susu itu juga merupakan molekul yang besar, kemudian diubah menjadi kasein menjadi protein yang lebih sederhana. Nah, hasil pencernaan dari lambung atau gaster itu disebut dengan bubur asam atau kim, yang nanti sedikit demi sedikit dia akan masuk ke dalam usus halus. Nah, mata pelajaran biologi untuk hari ini sampai lambung. Tolong kalian pelajari kembali dan pahami, kemudian kerjakan latihan soalnya. Terima kasih, jaga terus kesehatan dengan selalu mematuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.